Nah, ente sendiri katanya tahlilan. Ente juga beraktivitas dan berafiliasi dengan banyak keluarga dan teman-teman NU. Ente juga bahkan menjadi wakil imam yang menjadi pemimpin jamaah untuk misalnya kayak tahlilan dan ziarah. Nggak pernah terbersit untuk akhirnya kemudian insaf dan menjadi warga NU. Ya. Guys, kali ini saya bersama Adlan Rian Habibi, Offside Podcast. Saya mau bahas banyak hal bersama dosen IAIN Manado ini. Sehat, bro? Ya, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, ganteng, cakep. Dia putih, saya hitam. Ian, di podcast kali ini ada hal yang menurut kita agak penting untuk kita bahas. Soal ini isu-isu Islam terkini. Ya. Sebelumnya mau disclaimer dulu ya. Kita sedang tidak mau bicara konflik orang lain. Ya. Tapi membaca ini sebagai fenomena sosial. Ya. Adlan Rian kebetulan aktivis Muhammadiyah Sulawesi Utara. Ya. Di Muhammadiyah apa jabatan sekarang? Sekarang saya masih sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah. Sebentar lagi akan ada musyawarah kami pergantian kepengurusan. Oke. Lalu kemarin di musyawarah daerah Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah Manado, saya masuk dalam pimpinan daerah Muhammadiyah. Keren coy, pejabatnya Muhammadiyah beliau. Luar biasa. Ini yang Ketua Pemuda Muhammadiyah Manado ya? Manado. Berarti ada agenda untuk masuk provinsi? Ya nanti ke depan kita lihat gimana. Tapi itu nggak apa-apa ya, dosen kemudian menjadi aktivis pergerakan di elemen sosial, boleh ya? Iya, nggak apa-apa. Bahkan kami sangat terbantu ya dengan aktivitas di luar, baik di organisasi ya. Karena biasanya kan itu ada ya istilahnya tiap ini semester lah ada yang namanya beban kinerja dosen. Oh, nah tentu salah satunya itu penilaian terhadap pengabdian masyarakat. Ya kan? Menarik. Kalau anu sendirian apa namanya Muhammadiyah ini, aku bukan bermaksud mengorek Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah ini kan lagi diramaikan dengan isu memindahkan dana besar miliknya Muhammadiyah secara nasional dari salah satu bank syariah ke bank tertentu gitu. Ente nggak tahu itu bocorannya ada apa sih? Ya Bang Taufik ya, terkait pemindahan dana Muhammadiyah itu yang sekitaran triliunan itu, secara pasti ini kan kebijakan dari pimpinan pusat yang kemudian berlaku untuk seluruh amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga di ortom-ortom Muhammadiyah. Tapi saya baca di salah satu berita yang mengatakan bahwa ini adalah upaya bagaimana dana umat khususnya warga Muhammadiyah ini bisa terdistribusikan secara merata di bank-bank. Artinya tidak hanya terkonsen pada satu bank saja. Lo nggak lihat situ ada potensi lain ya? Ya, ini ya, saya tidak ingin berasumsi ya, berasumsi di luar dari mungkin, karena ini saya pikir sebagai warga Muhammadiyah dan juga pengurus Muhammadiyah ya hanya bisa mentaati ya, mengikuti dan mentaati, tapi urusan substansialnya seperti apa yaitu ada di wilayah pimpinan pusat sebenarnya. Muhammadiyah yang taat beliau ini. Dan sebenarnya begini, ini menarik. Kita membaca isu nasional, tapi dari lokal. Tidak mesti harus menjadi pengurus NU atau Muhammadiyah yang ada di pusat. Kita juga bisa berpikir gitu. Nah, di sisi lain Nahdlatul Ulama sedang diributkan soal isu tambang tuh kemarin, ya kan? Bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama diberikan kesempatan untuk dapat jatah mengelola tambang, walaupun sebenarnya bunyi aturannya kepada ormas apapun gitu kan. Muhammadiyah menentang nggak ya lalu ya? Atau gimana? Secara keputusan organisasi sampai hari ini belum ada. Karena biasanya Muhammadiyah itu kan terstruktur. Apa yang menjadi keputusan pedoman dari pimpinan pusat yang dikeluarkan itu, yaitu harus dilaksanakan oleh
struktur di bawahnya ya. Betul. Untuk terkait persoalan tambang di internal Muhammadiyah sendiri ada perbedaan pendapat yang saya ikuti selama ini. Ente kemana nih? Setuju atau tidak? Kalau saya ya pribadi ya, saya memilih ya lebih baik Muhammadiyah lebih konsen sekarang dengan bagaimana pengembangan umat ya kan, potensi-potensi di Muhammadiyah itu sendiri. Tambang kan bagian dari apa ya? Mengelola umat juga gitu dengan komersialisasinya gitu. Iya, tapi yang saya khawatirkan itu tadi ada konflik kepentingan nantinya ke depan kan. Itu salah satu yang mungkin menjadi alasan juga saya secara pribadi kalau bisa Muhammadiyah untuk ini dulu. Beliau berhati-hati konsen saja dulu dengan jalannya selama ini kan. Kalau ente melihat kenapa di Sulawesi Utara kok Muhammadiyah lebih dominan ya ketimbang Nahdlatul Ulama atau organisasi yang lain? Coba ente lihat dari sisi komposisi pejabat di daerah, pegawai negerinya, termasuk juga soal bagaimana Muhammadiyah, tokoh-tokoh dan juga masyarakatnya lebih dominan di semua subsektor. Menurut ente apa itu? Saya perlu mendapat kejelasan dulu dominan ini kan cukup banyak ya. Suka aku dengan bahasa. Oke. Tadi katakan di beberapa sektor publik ya kan. Saya rasa juga ada keberimbangan sebenarnya dengan saudara-saudara teman-teman di Nahdlatul Ulama atau di organisasi Islam lainnya ya, khususnya di organisasi Islam ya kan. Baik itu pejabat eselon mungkin eselon 3, eselon 2, saya rasa cukup merata lah. Artinya kalau dikatakan dominan dalam hal yang lain, mungkin ada. Misalnya saya melihat begini, dari aspek pendidikan, amal usaha Muhammadiyah yang kelihatan ini. Itu maksud saya. Tapi dari aspek misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan, ya kan. Ya teman-teman NU juga punya kontribusi tersendiri juga. Tapi kalau secara kuantitas jamaah sebenarnya penganut atau pengikut atau komunitas anggota Muhammadiyah dengan warga NU mana yang lebih banyak? Kalau untuk kasus Manado ya, kami di internal Muhammadiyah kan belum punya database soal itu. Berapa jumlah warga Muhammadiyah, terutama misalnya kalau dispesifikan lagi Muhammadiyah yang memiliki NBM, nomor baku Muhammadiyah atau KTA, kartu tanda anggota, itu rencananya memang ke depan ini menjadi tantangan, menjadi tugas dari pimpinan wilayah Muhammadiyah kalau bisa. Dan termasuk NU juga. Termasuk dengan NU juga untuk bisa mendata, ada database ya kan, supaya lebih tertata lagi ya nanti. Potensi-potensi. Nah sekarang aku kepingin kita bahas lebih spesifik tentang isu nasional terkait sekarang di internal NU, baik secara kultur maupun struktur, ini terjadi dualisme pandangan yang sedang viral di media sosial. Apa itu? Menarik ini. Ketika NU ada kalangan-kalangan tertentu yang menolak pengisbatan kepada keturunan Ba'alawi ini yang nyambung ke Nabi. Jadi memang di NU itu ada beberapa kiai, ada beberapa tokoh-tokoh, baik di pengurus maupun tidak, yang sekarang sedang meramaikan bahwa dalam penelitian mereka, Ba'alawi itu nggak nyampe ke Nabi Muhammad. Nah, Ba'alawi ini adalah sebutan turunan Bani Alawi yang dianggap sebagai keturunan Nabi yang kita kenal dengan istilah sebutan para habaib. Nah, aku nggak mau bicara soal fenomena ini putus atau tidak putus. Intinya di NU lagi rame nih soal perdebatan, ada yang pro dan yang kontra terhadap eksistensi para habaib. Aku mau nanya, sebenarnya kalau Muhammadiyah sendiri itu di luar soal fenomena Habib lagi rame di soal nasabnya, memandang habaib itu apakah seperti kami yang di NU? Atau jangan-jangan Muhammadiyah tidak terjebak dengan kami nggak tahu apa itu Habib itu? Bagaimana? Ente sendiri gimana sih? Saya ingin meluruskan ya. Kalau istilah diksi terjebak itu tidak juga ya. Tapi memang Muhammadiyah itu salah satu prinsipnya prinsip egaliter. Dalam artian tidak ada satu person yang diistimewakan hanya persoalan latar belakang, background, nasab dan lain sebagainya. Selama dia punya kompetensi, kapasitas dan memang betul-betul loyal dalam menjalankan dakwah-dakwah Muhammadiyah, pengelolaan amal usaha dan lain sebagainya, itu
punya peluang yang sama. Oke. Punya peluang yang sama di Muhammadiyah. Oke. Saya mau bilang ke Bib Taufik ya. Saya juga sering dipanggil Habib karena manggil saya Habibi. Oh iya, Habibi. Habib. Saya ingin kata, itu di Sulawesi Tenggara. Iya. Ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah sekarang itu sudah 2 periode, Habib Ahmad Al-Jufri. Oke. Ya. Tapi bukan karena kehabibannya. Tidak. Bukan karena nasab beliau dan lain, tapi karena informasi yang saya dengar yaitu komitmen beliau dalam menjalankan roda organisasi, bagaimana loyalitas beliau kemudian mewakafkan sebagian tanahnya dan lain sebagainya, dan itu kontribusi beliau juga sehingga dalam musyawarah kemarin dia terpilih kembali, Habib Ahmad Al-Jufri ini terpilih kembali. Jadi di Muhammadiyah ada juga Habib. Ya itu salah satunya itu di Habib Ahmad Al-Jufri itu. Tapi memang tidak tertuang dalam bentuk nomenklatur tertentu ya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kayak kami di NU misalnya, yang namanya kiai, ada semacam penghormatan yang ketakzimannya itu dengan tradisi tertentu. Begitu apalagi dengan para habaib gitu. Kalau Muhammadiyah ini lebih memandang kelompok habaib ini seperti apa sebenarnya? Saya rasa ini ya, pandangan sebagaimana ini ya. Ketika dia memang layak untuk dihormati. Dalam artian termasuk begini. Kayak cium tangan, itu hal-hal teknisnya tuh. Di Muhammadiyah sendiri ya memang ada bukan satu kelaziman ya. Semacam terlalu ini mungkin mengistimewakan salah satu ini dengan ini. Tapi kalau soal cium tangan apa dan itu tergantung ini sebenarnya. Biasanya tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri. Ada yang memang tidak biasa ini langsung ditarik. Ada yang memang karena mungkin yang dia merasa yang mencium tangannya anak muda, bentuk kasih sayang, bentuk penghormatan, ya kan? Ya dia ini saja. Dia biarkan. Ya, jadi tidak ada nomenklatur tersendiri soal seperti mengalir saja begitu. Aku ngomong ini soalnya kan kita tidak bisa menutup histori ya, bahwa NU Muhammadiyah itu sempat dulu ributnya soal hal-hal yang demikian, soal hal-hal yang sifatnya muamalah. Dia itu dulu Muhammadiyah itu, saya nggak bilang bermusuhan, tapi ada teman berkelahinya. Sekarang kan sejak keran demokrasi dibuka, kayaknya NU dengan Muhammadiyah punya musuh yang sama dalam tanda kutip gitu, soal kelompok Islam transnasional gitu kan apa semua. Nah kalau begitu aku mau nanya lebih spesifik lagi. Apa pandangan ente sebagai aktivis Muhammadiyah terhadap orang NU yang lagi kisruh dengan isu-isu perkelahian antara satu kiai dengan kiai yang lain, terutama dalam hal membela nasab kehabaiban gitu. Nah sebelum lo jawab itu, pertanyaan dasarnya begini. Lo percaya nggak ada turunan Nabi Muhammad SAW? Atau Muhammadiyah nggak percaya begini? Di Muhammadiyah sendiri kajian-kajian tentang keturunan Nabi Muhammad itu memang tidak banyak dikaji. Tapi sepengetahuan saya ya, Muhammadiyah mengakui fakta sejarah bahwa Husain punya keturunan. Ya, tentu kalau beliau punya keturunan berarti itu tersambung kepada Nabi Muhammad kan. Cuman memang sampai hari ini secara organisasi ya kajian-kajian itu tidak menjadi domain dalam wilayah kajian Muhammadiyah begitu. Artinya saya tidak bisa menyimpulkan bahwa Muhammadiyah sebagai aktivis Muhammadiyah menolak atau percaya, menerima dan lain sebagainya, ya kan? Artinya itu mengalir saja, iya. Begitu. Siap. Kalau ente punya saran nggak buat teman-teman Nahdlatul Ulama lah misalnya? Kritik bukan internal tapi kritik dari luar terhadap teman-teman NU itu sebenarnya harus bagaimana, terutama kita yang di Sulawesi Utara menurut ente? Tentunya ini ya, saya berharap teman-teman Nahdlatul Ulama tetap berjalan seiring dengan stakeholder masyarakat lainnya ya, khususnya Muhammadiyah ya dalam pengembangan bagaimana kemudian dakwah Islam yang lebih inklusif moderat, itu kan menjadi visi bersama dari dua civil society ini ya. Jadi kalau saya ingat ada profesor di Jogja dulu
pernah mengatakan salah satu kenapa Indonesia bisa keluar dari transisi pemerintahan kalau terjadi pergantian pemerintahan tapi tidak terjadi konflik dibanding negara-negara lain. Ya kan? Salah satunya karena ada dua kekuatan civil society. Baik Muhammadiyah maupun NU yang kemudian berjalan dengan perannya. Ya kan? Ada terkadang ada titik-titik seteru, tapi itu kan biasanya juga titik seteru itu persoalan-persoalan klasik sebenarnya. Yang kemudian hari ini bisa ada kita jadikan sebagai titik temu ya. Misalnya contoh acara-acara zikir bersama itu yang sebelumnya tidak lazim di Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah sekarang hadir ya kan ikut memeriahkan. Tapi konsep bahwa kegiatan kayak zikir majelis taklim yang berbasis kayak pembacaan amaliyah tertentu masih ada nggak pemikiran warga Muhammadiyah yang memaknai itu sebagai sesuatu yang bahasa kasarnya bid'ah tuh? Ini menarik. Saya baca media online Muhammadiyah. PCIM, kan di NU juga ada PCINU, artinya PCINU, pimpinan cabang istimewa PCIM Muhammadiyah Mesir. Itu pernah menyelenggarakan semacam pengajian memperingati Asyura dengan mengundang Habib Ali Zainal Abidin. Ya. Jadi sekarang persoalan Muhammadiyah, teman-teman Muhammadiyah terlibat di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu sudah tidak lagi terikat dengan istilah-istilah tahayul, bid'ah, khurafat. Dulu kan itu yang kan dulu ramai sekali itu. Muhammadiyah kalau dengan NU selalu bertengkarnya di wilayah itu. Kalau ente sendiri ziarah? Saya ziarah. Ente tahlilan? Saya kebetulan wakil imam di salah satu tempat tinggal saya. Saya pimpin tahlilan, bukan hanya ikut. Sering dipercayakan pimpin tahlilan. Tapi tunggu, di internal Muhammadiyah sendiri apakah tahlilan dan juga kegiatan-kegiatan tradisional itu dikerjakan dalam konteks struktur? Ini pertanyaan menarik. Jadi di Muhammadiyah sama juga dengan mungkin di NU. Ada varian-varian. Ada varian Munu. Saya mengutip penelitiannya Prof. Abdul Munir Mukhan ketika dia meneliti tentang warga Muhammadiyah di Jember. Dan itu saya lihat juga ada di Manado. Munu itu Muhammadiyah yang juga menyelenggarakan amalia-amalia yang sering dikerjakan oleh teman-teman Nahdlatul Ulama. Misalnya kan orang Muhammadiyah itu tidak hanya terikat pada identitas kemuhammadiyahan. Ada orang Muhammadiyah berlatar belakang Gorontalo, yang tentunya adat istiadat Gorontalo juga pasti dia jalankan. Misalnya kayak Harua, tahlilan itu kan, mandi lemong, baiat dan lain sebagainya. Dan ini sekarang di internal kami di Muhammadiyah menjadi tidak menjadi kekisruhan lagi persoalan itu. Hanya ada beberapa mungkin 1-2 orang yang masih mempertanyakan kemuhammadiyahan jika ada orang yang melakukan itu kan. Tapi kalau dia mau belajar lebih mengalir dengan sendirinya karena soal kebudayaan dan juga faktor sosiologis, atau ada unsur politis nih? Muhammadiyah udah mikir, masa kita kalah terus sama NU dalam titik-titik tertentu misalnya, sehingga itu kita nggak boleh berlama-lama dengan kebiasaan normatif, kita harus ikut gayanya NU. Ada nggak evaluasi seperti itu? Di satu sisi ada ya, saya pikir ada, karena artinya ini mau mengubah strategi dakwah. Iya. Di satu sisi mungkin ada. Saya berangkat dari hasil peneliti di Singapura, Robin Bush mengatakan terkait tentang jumlah persentase warga Muhammadiyah yang kalah jauh dibanding NU. Tapi kemudian coba diluruskan oleh salah satu pengurus Muhammadiyah bahwa NU itu kan identik dengan tradisi. Sementara Muhammadiyah ini istilahnya organisatoris yang memang sangat terkait tentang warga ini dan lain sebagainya itu. Tapi kemudian mungkin ada teman-teman Muhammadiyah yang melihat bahwa pendekatan dakwah NU juga cukup efektif ketika berhadapan dengan ada kepentingan-kepentingan dalam tanda petik dan itu mau tidak mau ada beberapa tokoh Muhammadiyah juga yang perlu menyesuaikan soalan itu. Nah, ente sendiri katanya tahlilan, ente juga beraktivitas dan berafiliasi dengan banyak keluarga dan teman-teman NU. Ente juga bahkan menjadi wakil imam yang menjadi pemimpin jamaah untuk misalnya kayak tahlilan dan ziarah. Nggak pernah terbersit untuk akhirnya kemudian insaf dan menjadi warga NU? Bagi saya
mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, yang terpenting ada kontribusi positif ya di tengah masyarakat. Adlan Rian Habibie dengan segala pikirannya. Offside. Siap.